Kak Yunita yang memberi contoh. Ya, silakan Kak. Jadi contohnya misalkan ini Kak, sebab yang menjadikan tuh contohnya kayak gini. Misalkan ada kompor yang meledak gitu. Nah, kompor meledak itu sebab yang mengakibatkan semua rumah dan gang itu musnah jadi abu. Tetapi kita harus ingat bahwa sebab yang menjadikan dapat terlaksana bila sebab yang mesti juga ada. Meskipun ada kompor meledak, tetapi bila saat itu oksigen tidak ada, maka kebakaran seluruh gang itu tidak akan terjadi. Jadi meledaknya kompor merupakan sebab yang menjadikannya kebakaran. Itu kan Yunita. Gimana Kak Yunita? Apa sudah jelas penjelasannya? Oke, silakan yang lain bisa bantu. Atau kalau masih belum dipahami, silakan disanggah lagi dan seterusnya. Berarti kompor meledak itu dia adalah sebab yang menjadikan segalanya itu kebakaran gitu ya Kak? Iya, tapi apa ya Kak? Maksudnya bukan cuma kompornya aja sih gitu. Misalkan kan tadi kompor itu meledak, tapi pas saat itu tuh oksigen tidak ada gitu. Jadi kebakaran jadi nggak meluas gitu. Karena kan oksigen itu yang menyebabkan mudah terbakar gitu. Jadi tidak penuhnya apa ya, salah kompor gitu kan. Mungkin Oh, kalau berarti ada yang faktor-faktor menambahkan. lainnya selain kompor gitu ya? Iya. Oke Kak, terima kasih Kakak Pemakalan. Ya, sama-sama Kak. Kak, maaf, aku mau ini. Berarti itu artinya berarti terdapat beberapa sebab gitu ya Kak maksudnya? Berarti bisa jadi suatu akibat itu terjadi karena beberapa sebab. Ya, jadi nggak hanya yang ya. Ya Kak, silakan Kak. Iya, gimana Kak? Jadi kita nggak harusnya menyalahkan kompor gitu kan. Karena kan kalau memang oksigen itu tidak ada oksigen yang menyebabkan gampangnya kebakaran terjadi gitu. Jadi bisa jadi oksigen itu kalau tidak ada nggak bakalan sampai seluas seluruh gang gitu kebakar. Berarti kalau misalkan dibuat secara rumus ya, itu bisa nggak kayak kan sebab sama dengan akibat. Berarti ABC sama dengan A. Bisa nggak kalau kayak gitu? Kalau misalkan sebabnya ada banyak dan menjadi sebuah akibatnya itu cuma satu gitu loh. Kira-kira analoginya bisa nggak kalau dari yang kakak jelasin tadi? Lebih luas dari kompor gitu Kak, kayaknya kalau kompor masih ini banget ya. Masih Kakak Winda izin menanggapi boleh? Ya, silakan Kak Winda.
Jadi gini Kak, hubungan kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat gitu. Kayak kita kan sering ini ya, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pintar. Nah itu namanya hubungan kausalitas sebab akibat gitu. Nah contohnya gini, Winda olahraga setiap hari. Karenanya Winda jadi apa ya, nggak pernah absen. Maksudnya nggak pernah absen berarti nggak pernah sakit, nggak pernah izin sakit gitu Kak. Nah berarti apa? A menyebabkan B kan, olahraga menyebabkan Winda jadi nggak sakit, Winda jadi nggak mudah sakit, Winda jadi apa ya, nggak pernah izin sakit gitu. Nah tapi dalam hubungan kausalitas ini apa ya, hubungan aja antara yang tadi A dan B itu belum tentu meyakinkan Kak. Nanti ada syarat-syaratnya lagi. Misalkan itu tuh kolerasi atau enggak gitu. Jadi begitu Kak. Oke, baik Kak Winda, terima kasih. Udah jelas Kak? Pertanyaannya tadi apa? Iya, Sudah aku sudah cuma jelas, sudah? menyanggah aja sih, Nah, Pak. Iya. kenapa? Yang disanggah apa? Iya, kalau misalkan sebenarnya pada dasarnya kalau terjadinya sebuah sebab akibat itu udah paham sih Pak. Cuma maksudnya akankah sebuah sebab yang banyak itu mengakibatkan atau menjadikan satu akibat gitu Pak? Gitu sih Pak. Apakah apakah suatu hubungan sebab akibat itu bisa terjadi apabila sebabnya itu banyak. Nah, maka akibat yang terjadi itu cuma satu perkara gitu loh Pak. Itu bisa. Nah, seperti itu Kak, Pak. Ya makanya tadi siapa itu yang jelasin tadi si Winda ya? Siapa tadi yang sebelum? Ya itu memang untuk, karena nanti kan ada istilahnya sebab akibat yang tadi kalau nggak salah pertanyaan juga yang kebetulan ya. Iya, Pak. Tapi kadang tidak terjadi secara keseluruhan. Karena itu nanti memang untuk di dalam ilmu logika atau di dalam ilmu sebab akibat itu juga harus diperhatikan beberapa yang membulatkan atau meyakinkan sehingga sebab akibat itu terjadi. Tadi sudah disinggung pertama tadi apa itu adanya kesesuaian ya. Adanya kesesuaian tadi ya kalau nggak salah dari Winda itu ya. Adanya kesesuaian. Kemudian juga harus diperhatikan adanya unsur kebetulannya ya. Apakah ada nggak unsur kebetulan juga harus menjadi bahan perhatian di dalam di dalam sebuah sebab akibat. Karena nanti ada juga yang kadang bukan itu satu-satunya penyebab, tapi ada yang lain. Karena itu untuk meyakinkan suatu sebab akibat yang utuh harus juga dipertimbangkan ada unsur kebetulannya apa tidak, ya kan? Apakah ada nggak unsur kebetulannya atau tidak? Itu yang harus diperhatikan. Seperti A ke B, apakah hanya B yang menyebabkan A atau bisa jadi C atau A, itu kan bisa jadi, tetapi kan itu bukan salah, tapi bukan selamanya benar, kan gitu. Karena itu untuk lebih meyakinkan di dalam sebab akibat harus diperhatikan ada namanya unsur tandingannya seperti kebetulan, selain adanya korelasi tadi. Yang pertama harus ada korelasi antara A dengan B, ada nggak korelasinya? Itu juga harus diperhatikan. Kalau jauh sekali perbedaannya nanti juga akan bisa, tetapi sebuah sebab akibat itu tidak akan dipakai selama-lamanya. Nah, kedua adalah harus ada unsur tandingannya. Jadi sebelum melihat ada sebab akibat, lihat dulu tandingannya. Kalau ini sama ini, terus kalau ini sama ini gimana? Gitu. Bisa jadi yang tadi betul-betul, tetapi tidak selamanya itu benar, kan gitu.
Ya, tadi sudah dicontohkan misal bagaimana apa ya? Tadi olahraga dengan apa itu? Yang dari Winda itu? Olahraga sama nggak sakit, Pak. Olahraga sama nggak sakit. Apakah selamanya olahraga itu kemudian menyebabkan orang tidak sakit? Kan tidak. Makanya harus diperhatikan unsur unsur tandingan-tandingan yang lain supaya supaya sebab akibat itu lebih meyakinkan. Nah, kemudian ada juga namanya apa istilahnya itu mewaspadai adanya unsur yang terlalu luas atau unsur yang terlalu kompleks di dalam sebuah akibat itu. Jadi harus terlihat dari unsur kompleksitasnya atau kerumitannya. Tadi saya bilang terkadang A itu bukan hanya disebabkan oleh B, C atau D, ya kan? Tetapi kita tidak salah mengatakan bahwa B itu penyebabnya A. Tetapi kita tidak sepenuhnya benar. Kan karena A itu bisa juga disebabkan oleh C, bisa juga disebabkan oleh D. Sama dengan orang sakit. Orang sakit itu ya tidak selamanya bahwa disebabkan oleh itu. Tetapi juga harus perlu dijelaskan apa sebabnya. Makanya untuk menambahkan sebuah keyakinan di dalam sebab akibat harus disebabkan juga penyebabnya. Nah, misal tadi olahraga nggak sakit dan ternyata memang olahraga itu adalah kegiatan menggerakkan aktivitas tubuh, sementara kalau tidak menggerakkan aktivitas tubuh maka tubuh akan menjadi sakit. Jadi dijelaskan dulu apa sebab-sebabnya sehingga itu nanti akan menyebabkan lebih yakin di dalam sebuah sebab akibat. Nah, makanya dalam sebab akibat, apalagi dalam kaitannya dengan agama nanti. Kalau Anda pernah, kalau dalam agama, istilah agama itu nanti istilah sebab akibat yang dipopulerkan oleh Al-Ghazali. Makanya dulu Al-Ghazali nulis buku namanya Tahafut Al-Falasifah, kerancuan di dalam berfilsafat. Kata Al-Ghazali, sebab akibat itu bukan sepenuhnya yang menjadi atau bukan selamanya akibat itu sepenuhnya disebabkan oleh sebab, kata Al-Ghazali. Jadi gimana dong kalau dikaitkan Allah ya misal. Allah itu malah ada yang mengatakan sehingga Al-Ghazali mengkritik orang-orang ahli filsafat. Makanya bicara tentang sebab logika sebab akibat itu ini bukan hanya sekedar berbicara di dalam ilmu logika tapi dalam filsafat. Ini sudah lama diperbincangkan. Tadi dalam teori Mill, Stuart Mill itu juga sudah ada. Tapi kalau dalam Al-Ghazali itu bukan nggak percaya sebab akibat, tapi tidak sepenuhnya mempercayai sebab akibat. Sebab yang paling tinggi nanti adalah oleh Allah. Contohnya kebakaran. Apa sih yang menyebabkan kebakaran? Apa yang menyebabkan kebakaran? Kalau secara logika api. Tetapi ternyata bukan api yang menyebabkan kebakaran, tetapi ada unsur lain yaitu panas itu. Dan siapa yang menyebabkan panas? Ya Tuhan, ya Allah. Nah, makanya kenapa dalam Al-Quran itu ada suatu unsur yang tidak biasa terjadi. Pernah baca Quran surah dari Ibrahim yang tidak bisa terbakar. Itu kan nggak berlaku dong. Qul ya naru kuni dan wasalaman ala Ibrahim. Katakanlah ya api, janganlah bakar Ibrahim. Kok api di situ nggak berlaku? Akhirnya karena itu kemudian kata Al-Ghazali tidak selamanya sebab akibat itu menjadi hal yang harus dipercayai, ya. Karena nanti malah ada yang mengatakan nanti kalau sebab akibat Allah itu kerjaannya adalah urusan-urusan yang besar yang remeh-temeh. Allah itu dianggap kayak jam. Tahu jam tangan, jam. Jadi kalau sudah dibuat oleh si pembuatnya, kemudian jam itu kan jalan sendiri. Jadi ada yang menganggap seperti itu. Karena itu nanti ini makanya Al-Ghazali itu sampai nulis namanya At-Tahafut Al-Falasifah, kerancuan dalam berpikir. Jadi Tuhan itu dianggap seperti jam. Ya udah, Tuhan juga taunya itu Allah itu hanya tahu urusan-urusan yang besar. Kalau sekarang saya lagi pegang kepala atau lagi pegang kaki, Allah itu nggak tahu. Itu kan ada loh pemikiran-pemikiran seperti itu, dan inilah yang kemudian
dibantah oleh Al-Ghazali oleh sebab akibat ini. Apakah selamanya sebab akibat itu menjadi sumber? Karena ini nanti akan dikaitkan dengan Tuhan, ya kan? Coba nanti baca itu teori-teori dari Al-Ghazali. Al-Ghazali karena pernah berbicara yang termasuk vokal berbicara tentang sebab akibat ya. Nanti bisa dilihat karena para filosof ketika Al-Ghazali mengkritik orang-orang yang ahli yang filsafat ya. Karena itu kata dia hubungan sebab itu bukan hubungan kepastian. Katanya jangan sampai ada anggapan di kalangan umat Islam bahwa yang terjadi di alam semesta ini hanya rangkaian kebendaan semata. Artinya hukum sebab akibat. Padahal ada kekuatan lain di balik kebendaan itu yang merupakan rahasia tersembunyi yang justru itulah sebab hakiki. Jadi tidak pasti api membakar, obat penyembuh, atau roti pengenyang. Misalnya api tidak membakar Nabi Ibrahim tadi saya sampaikan. Karena memang api tidak membuat terbakar. Ya kan? Tapi panas. Nah yang menciptakan panas itu siapa? Sebabnya ya Allah. Nah, makanya Tuhan atau Allah itu kata Al-Ghazali tidak bisa diintervensi dalam melakukan apapun kehendaknya. Nah, ini nanti bisa makanya masuk kepada Al-Ghazali itu sampai ya mengkritiklah orang-orang yang berfilsafat yang terlalu liar. Ya, makanya tadi pertanyaannya apakah selamanya kan gitu? Apakah bisakah disebabkan oleh sebab yang lain? Nah, dalam ilmu logika untuk menambah keyakinan tadi di dalam ilmu logika itu pertama harus diperhatikan korelasi, Pak. Korelasi betul antara A sama B, ada nggak korelasinya? Atau misal kalau anda makan, kalau di Indonesia makan dengan nasi, itu ada korelasinya nggak? Tapi apakah selamanya nasi segera makan? Itu nanti syarat selanjutnya. Yang kedua harus anda lihat dari sisi perbandingannya. Harus dia dari sisi makanya untuk melihat dulu antara A dengan B, lihat dulu bandingan dengan yang lain. Kemudian yang terakhir tadi apa? Harus ada unsur yang terlalu luas. Ya, atau kompleksitas. Nah, kompleksitas atau kerumitan. Terkadang A itu bukan hanya disebabkan oleh B, C, dan D. Tetapi kita tidak salah mengatakan B itu penyebabnya A. Tetapi kita tidak sepenuhnya benar kalau kita mengatakan B itu adalah C. Karena itu tadi Al-Ghazali mengatakan sebab akibat itu bukan bersifat kepastian. Tapi mungkin ya karena itu mungkin nanti masuk dalam pembicaraan materi-materi yang lain. Nah, tadi apa itu yang dijelaskan, yang ditanyakan selanjutnya. Mungkin nanti dilanjutkan aja dulu pertanyaan sebab nanti ada yang berhubungan lagi dengan pertanyaan tadi siapa itu. Dilanjutkan dulu pertanyaan, jawab pertanyaan. Silakan dilanjutkan pertanyaan yang lain. Baik, Pak. Silakan makalah. Ada yang ingin menjawab pertanyaan?
Silahkan, mana nih kok diam ini para pemakalah. Halo? Ya, Pak. Bapak, mohon maaf, mungkin sambil menunggu jawaban dari teman-teman, mungkin aku mau menyimpulkan dari penjelasan Bapak tadi, boleh Pak, sedikit? Gimana Pak? Teman-teman pemakalah mungkin ada yang ingin menjawab, atau teman-teman yang lain silahkan ingin membantu. Pertanyaannya sisa apa ya Kak ya? Mungkin boleh diulang Kak, biar teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab. Ya, pertanyaannya dari Kak Winda tadi, apakah silogisme hipotetik itu sama dengan kausalitas? Nah, kemudian bagaimana pendapatnya tentang sesuatu yang terjadi secara kebetulan dengan sesuatu yang terjadi adanya sebab akibat. Kemudian yang di chat ya dari Kak Farida, apakah metode induk email itu metode untuk mengetahui hubungan kausalitas atau bagaimana Kak? Terus dari Kak Yuli, kalau romantik yang dinamakan hubungan kausalitas, metode induk email dan pembagiannya namanya apa ya Kak? Dan apakah ada rumusannya juga dalam pandangan romantik? Teman-teman ada yang ingin menjawab? Silakan yang lain bisa bantu. Mungkin yang kemarin yang silogisme hipotetik yang persentase itu mungkin bisa bantu. Apa ada nggak persamaan dengan apa namanya dengan sebab akibat? Silakan. Yang mungkin yang persentase kemarin bisa, atau yang lain boleh. Iya Pak, mohon izin. Mungkin saya mau berpendapat ya Pak. Kalau salah mohon Boleh, boleh. dibenarkan. Iya. Mungkin kita sedikit flashback dulu ya silogisme itu apa. Jadi kalau silogisme ini kan yaitu dia sebuah kesimpulan ya, sebuah kesimpulan yang ditarik dari adanya premis-premis sebelumnya. Nah, mungkin kalau misalkan, kita kaitkan ya, atau kita samakan dengan yang sedang kita bahas sekarang itu, mungkin itu, 11-12 ya gitu. Karena kan, kalau dari silogis itu kan setiap penyimpulan dari 2 posisi, disimpulkan menjadi suatu proposisi baru gitu loh. Jadi kalau misalkan kita analogikan seperti adanya beberapa sebab gitu, atau kayak misalkan, sebab A, B, C, dan D gitu, kemudian terjadilah suatu proposisi baru atau kesimpulan. Nah, proposisi ini mungkin bisa kita analogikan seperti akibat gitu. Ya. Nah, itu juga bisa tadi, betul, kalau harus dibedain dulu silogisme. Bahkan silogisme itu kemarin terdiri dari 3 premis kan. Ada yang satu premis awal, kedua, kemudian ada konklusi. Nah, kalau dalam silogisme hipotetik kemarin kan konklusinya itu semua dikandung oleh premis mayornya. Ya kan, contohnya misal jika Ismail menangis, Solikin senang. Jadi kemudian premis keduanya Ismail menangis, jadi Solikin senang. Kan beda dengan sebab akibat. Jadi kalau dalam silogisme hipotetik, terma konklusi semuanya itu dikandung oleh premis mayornya.
Mungkin bagian antesedannya, mungkin juga bagian konsekuensinya, tergantung oleh bagian yang diakui atau dipungkiri dari premis minornya. Karena kan kalau dalam sebab akibat kan tadi misal apa itu A sama dengan B. A, B, apakah A itu disebabkan oleh B? Kan gitu, Kak. Beda ya, kalau silogisme itu 3 dia. Premisnya aja 3, yang terakhir itu adalah dijadikan sebagai konklusi dan dia adalah argumen. Jadi itu ya, tadi juga sudah dari Hamidah juga sudah. Silakan selanjutnya. Kak, saya ingin menjawab yang pertanyaan tidak. Apakah metode induksi itu metode untuk mengetahui hubungan kausalitas atau bagaimana? Jadi metode induksi Mill itu tak ada memang karena dikhususkan untuk menarik kesimpulan dalam hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tadi dalam pemakalah teori dari John Stuart Mill itu ada berapa tadi ditulis? 2 ya? Ada berapa? Tadi Ada saya keluar 4 masuk kayaknya, jadi nggak bisa. Yang pertama? Metode persetujuan kayaknya itu pertama. Ya, persamaan atau persetujuan ya. Method of agreement. Metode persamaan. Terus apa lagi? Metode perbedaan, Pak. Ya. Method of difference, terus? Metode Ada lagi? persamaan variasi, Pak. Persamaan variasi, terus terakhir? Metode Iya, kalau pertanyaannya bisa. Nah, terus pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya terus tadi apakah itu bisa dijadikan sebagai sebab akibat gitu? Apakah metode itu ini sebuah metode untuk mengetahui hubungan kausalitas, Pak? Iya, silakan dijawab. Kalau perhatiin tadi sebenarnya udah selesai ya ke apa yang di metode Mill, Stuart Mill. Tadi dari pemakalah ada teori dari metode siapa aja yang disebut? Cuman Mill doang apa ada yang lain? Kayaknya cuma Ada kan? Pak. Ya, soalnya nanti ada juga namanya metode residu ya, atau method of residues. Itu nanti ada metode of residue. Oh, Sisa. ada itu Pak, kayak itu penambahan lagi metode kan. Ya. Oke, silakan dijawab. Ya, Kak Farida, metode ini memang diciptakan khusus untuk menarik kesimpulan dalam hubungan kausalitas. Ya, tadi contohnya saya dengar ada Jokowi Prabowo tadi ya. Nanti di penjara loh, seperti kasus siapa kemarin, Anies sama Megawati apa siapa ya? Tapi nggak bercanda ya. Apa namanya? Tadi yang dicontohin Jokowi, itu metode apa itu? Ada, kalau nggak salah tadi ada ya? Iya, Bapak. Metode sisa-sisihan. Ya. Residu. Itu metode residu ya? Iya. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan suatu soal, kemudian nanti untuk misal ada 5 mahasiswa dan ternyata ada 1 yang tidak mengerjakan soal, caranya gimana? Itu nanti bisa menggunakan metode residu ya. Jadi dicek siapa, misal Jokowi nggak ngerjain misal Prabowo mengerjakan,
kertas satu Prabowo mengerjakan, Ma'ruf mengerjakan, atau Sandiaga mengerjakan, Susi mengerjakan, dan Jokowi misal tidak mengerjakan, atau sebaliknya Jokowi mengerjakan dan Susi tidak mengerjakan. Dan nanti dari setelah dihitung nanti akan ketahuan kertas jawaban siapa yang tidak punya nama. Sorry, yang bukan yang nggak punya nama, jawaban ada tapi nama nggak ditulis. Dari mana kita tahu? Ya dari dicek itu ya, itulah disebut dengan metode residu tadi ya. Sudah ada ya? Ada, Pak. Ya. Kemudian tadi metode Mill itu bisa masuk sebagai sebab akibat kan? Tadi juga saya dengar contohnya ada berapa orang menghadiri pesta apa ya? Kemudian ada berapa orang tadi jadi sampelnya? Ada 6, Bapak. Ada 6. Nah, kemudian akibatnya apa dari yang 6 itu? 3 orang sakit perut, 3 orang tidak sakit perut. Tidak sakit, bukan semuanya sakit perut. Ini yang untuk persamaan atau yang perbedaan? Kalau ini buat yang gabungan, Bapak. Gimana? Tadi yang saya maksud buat yaitu metode pergabungan. Metode gabungan. Yang metode gabungan. Kalau yang persamaan, kalau persamaan gampang ya, nanti dicek aja misal sebabnya apa. Dicek satu-satu itu yang hadir itu masing-masing makan apa di situ dan makanan apa yang tersedia di dalam di acara resepsi itu, makanan apa aja, misal ada lontong, ada apa kan gitu. Apakah semua makan lontong enggak? Kalau ternyata nanti akibatnya semua yang hadir itu sakit, berarti nanti sebabnya ada di lontong gitu. Tapi kalau ada kemudian ada bakso. Nah, bakso ada yang satu sakit, ada yang satu enggak. Nah, nanti yang menjadi kesimpulan di dalam metode persamaan itu adalah yang penyebab semua ada dalam yang dimakan oleh semua yang hadir. Maka misalnya lontong, maka lontong itulah yang namanya sebagai sebab akibat dari mereka kena sakit perut. Kalau penggabungan bisa dijelasin tadi? Halo? Kalau yang penggabungan bisa dijelaskan sekali lagi untuk pemakalan? Ya, Bapak. Jadi di sini ada metode gabungan antara persamaan dan perbedaan. Tadi ada suatu peristiwa perlu adanya gabungan antara persamaan dan perbedaannya. Seperti yang sudah tertera di makalah ya, yang dilakukan oleh Eichmann ini. Jadi yang Eichmann ini dia memberi makan kepada sekelompok ayam dengan beras sekelompok ayam. Jadi ada kayak 2 kelompok ayam gitu. Sekelompok ayam ini, sekelompok yang satu ini, yang pertama dia diberi makan beras yang betul-betul putih atau beras yang sudah tidak asli ya. Ternyata ayam itu semuanya terserang polineritis atau radang saraf, dan sebagiannya itu dia itu mati, ayam itu mati dan sebagian besar mati. Kemudian ia memberi makan kepada sekelompok ayam yang lain dengan beras yang masih bercampur dedak. Nah, sekelompok satunya lagi mereka ayam itu dikasih beras yang masih bercampur dedak atau masih original ya, masih asli. Nah, ternyata tidak satupun ayam-ayam itu sakit. Lalu ia pun mengumpulkan ayam yang terkena radang saraf dengan ayam yang sehat ini dan diberi makan beras yang bercampur dedak. Ayam-ayam yang sakit itu pun sembuh. Nah, jadi dari sini contoh ini dari gabungan persamaan dan perbedaan. Jadi yang persamaan ini yang sekelompok polineritis sama sekelompok yang sehat, sekelompok ayam yang terkena polineritis sama sekelompok ayam yang sehat. Jadi mereka digabung seperti itu.
Dan yang terkena polineritis yang setelah memakan beras yang masih original itu kemudian sembuh. Itu Bapak. Oke. Itu saya rasa udah jelas ya. Nanti bisa dibaca teori Stuart Mill tentang sebab akibat. Kemudian teori residu juga. Nanti kalau mau silahkan baca bukunya dari John Stuart Mill. Itu kalau mau yang tertarik dengan buku beliau. Judulnya A System of Logic. Ya, nanti bisa dilihat. Tapi kalau kalian tertarik, karena nanti ini hubungan, makanya banyak juga dibahas tentang sebab akibat ini nanti di ilmu filsafat. Di dalam filsafat ini bisa, kalau tertarik nanti baca bukunya seperti Aristoteles, kemudian Al-Ghazali, yang Tahafut Al-Falasafah juga itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti silakan kalian cari kalau tertarik dengan dunia seperti itu. Dan hanya lagi sekali, Al-Ghazali itu ya tidak sepenuhnya mempercayai hubungan sebab itu adalah hubungan kepastian. Ada sisi keterbatasan dari yang kita lihat. Makanya Al-Ghazali itu, yang kedua ada juga itu, tadi saya lihat di YouTube-nya siapa itu, ada ketua umum Gontor, ketua umum Gontor kalau nggak salah, namanya Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Itu nanti kalian bisa lihat tentang disertasi dia, doktor dia, tentang sebab akibat menurut Al-Ghazali. Jadi nanti kalau menurut dia tadi ada namanya teori world view. Jadi menurut Al-Ghazali itu apa yang kita lihat itu ada sisi lain yang kita lihat, ada sisi Tuhan di situ. Jadi setiap lihat sesuatu Tuhan. Ada teori world view. Mereka mengkritik dari pandangan-pandangan orang-orang sekuler, dari tokoh-tokoh sekuler yang mengatakan bahwa Tuhan itu, lagi sekali Allah itu adalah tahu yang hanya sifatnya yang mujmal. Kalau yang juz'iyat tidak, Allah tidak tahu katanya. Makanya inilah yang dikritik oleh Al-Ghazali di dalam buku itu. Kurang lebih ada 3 yang dikritik. Satu ada kodimnya alam, kemudian ada juga tidak tahunya Allah tentang hal-hal yang juz'iyat. Jadi kalian lagi garuk, lagi apa itu Allah Tuhan nggak tahu katanya. Kemudian tiga adalah tentang kebangkitannya jasmani, itu nggak ada. Jadi dikritik kalau Al-Ghazali ada kebangkitan jasmani nanti di akhirat. Kalau orang-orang filosof itu katanya tidak. Ini yang ditulis secara umum oleh Al-Ghazali mengkritik di dalam bukunya itu. Karena itu menarik itu. Baca bukunya Pak Hamid Fahmi Zarkasi, bagaimana dia melihat teori sebab akibat yang ditulis oleh Al-Ghazali. Itu dijadikan sebuah disertasi dia. Itu memang panjang ya di situ. Intinya bahwa Al-Ghazali itu melihat ada sisi lain dari yang kita lihat di di dunia ini. Jadi ada refleksi lain ketika melihat ini. Jadi bukan film ini, ada sisi yang lain. Karena itu tadi kesimpulannya bahwa hubungan sebab akibat itu bukanlah hubungan kepastian. Karena tentu ini akan berlawanan dengan sifat Allah dong, yang mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di dalam surah Yasin itu akan bertentangan. Kemudian ada tadi lagi sekali, ada yang berpendapat diibaratkan Tuhan itu ya seperti jam tangan ya. Jadi dibuat ya udah selesai, ya udah jalan sendiri. Nah, makanya nanti kalau belajar ilmu filsafat itu nanti juga dihubungkan dengan sebab akibat. Ada juga nanti namanya filsafat moral, akhlak, yang terada juga akhlak. Seperti akhlak itu akhlak itu kata dasarnya adalah khalaqa, akhlak. Nah, khalq itu artinya ciptaan. Ciptaan sifatnya eksternal. Sedangkan khuluq, apa perbedaan khalq dengan khuluq? Kalau khalq itu ciptaan yang sifatnya eksternal,
Seperti rambut keriting itu udah khalq, ciptaan, dan nggak bisa dirubah. Kemudian seperti badan tinggi, pendek, kecil, dan semuanya. Kemudian khuluq, kalau khuluq itu sifatnya internal, ikhtiari, jadi masih bisa. Nah, target itu nanti di dalam filsafat moral itu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu ketinggian akhlak, ya, khuluq, bukan akhlak. Nah, nanti fokus garapannya adalah ada dimensi batin, ruh manusia, daya intelektualitas, daya emosi, daya nafsu. Kalau husnul khuluq itu tadi mendayagunakan intelek, emosi. Jadi jalan menuju husnul khuluq itu adalah mendapat anugerah dari Allah atau diupayakan sendiri secara sungguh-sungguh atau kedua. Jadi ada, bukan hanya melulu udahlah gue begini nih, udah saya sudah nggak mau lihat akibatnya, udah dibuatkan saya begini, malas gitu, nggak bisa. Karena karena huluk itu masih bisa dirubah ikhtiari, kecuali nanti yang yang hal, kecuali yang hak. Jadi nggak bisa nanti Anda udah ada akibat saya memang begini, udah malas, jadi nggak bisa. Karena memang untuk mencapai husnul huluk itu harus melalui diupayakan secara sungguh-sungguh. Nah, nanti manifestasi ini sebagai tambahan aja, ya. Ini sebagai tambahan aja di dalam teori dari filsafat, karena sebab akibat bicara filsafat, ada filsafat juga sih. Nah, nanti manifestasi husnul huluk, itu bagaimana kriteria orang husnul huluk itu. Nah, pertama itu nanti ada teori nanti Hasan Basri yang dijadikan contoh Al-Wasiti, Abu Usman, sampai dengan Abu Said Al-Khudri. Jadi manifestasi husnul huluk itu misal Hasan Basri dicontohin dengan ciri orang yang punya husnul huluk adalah selalu bermuka ramah dan tersenyum. Nah, jadi kalau dari awal Mikal sudah ketemu aja nggak mau senyum, itu katanya nggak sampai husnul huluk, jadi nggak bisa dirubah itu. Jadi kalau awal aja ketemu dia tidak mau senyum, nggak ramah. Mau kemana? Mau ke depan katanya. Misal, kamu udah makan belum? Emang nggak lihat gitu. Itu baru pertama ngomong gitu, maka salah satu urutan paling pertama untuk bisa nanti itu adalah dilihat dari mukanya. Kemudian yang kedua ada namanya al-wasiti. Itu selalu menggembirakan makhluk baik dalam suka dan duka. Jadi kalau ada dia maka aman. Selalu menggembirakan orang-orang di sekitarnya. Ini tipe-tipe husnul huluk. Nanti ada juga namanya ridho, ikhlas. Ini udah tinggi lagi. Sampai nanti paling tinggi namanya adalah al-khudri. Said tidak mendambakan apapun selain Allah. Apapun yang terjadi itu semuanya adalah karena Allah. Apapun yang terjadi semua adalah karena kehendak. Jadi ini sudah level tinggi sekali. Makanya kalau dalam ilmu sufi itu pernah kalian dengar namanya Rabi'atul Adawiyah, kemudian penggagas dari konsep mahabbah, konsep cinta. Jadi salah satu cara Rabi'atul Adawiyah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah itu adalah dengan mahabbah. Sehingga dia tidak mau menikah. Jadi sebab dia dekat kepada Tuhan dengan mahabbahnya. Apakah nggak ada laki-laki yang datang kepadanya? Banyak, seorang ulama-ulama sufi-sufi besar. Tapi ketika ditawarkan malah dia menjawab, saya khawatir karena kecintaan saya kepada dia, akhirnya menyebabkan saya lalai kepada Allah. Ini sudah level tinggi sekali makomnya. Nah, makanya Al-Ghazali itu dulu kan pernah disesatkan juga. Pernah disesatkan, berpikirnya filsafat, lalu kemudian akhirnya dia bukan tobat ya, kemudian menulis buku Tahafut Al-Falasifah. Makanya nanti ada namanya kebahagiaan itu, ini hubungannya ada kebahagiaan binatang, ada kebahagiaan binatang buas, ada kebahagiaan setan, ada kebahagiaan malaikat. Jadi kalau kebahagiaan
binatang itu ya yang penting dia makan, bahagia. Jadi sebab dia bahagia ya menurut dia ya hanya makan, tidur, melampiaskan hasrat seksualnya, ya udah. Nah, kemudian ada yang kedua, ada namanya kebahagiaan binatang buas. Kapan dia bahagia? Ya dia senang ketika ia berhasil memukul dan membunuh. Jadi sebanyak apa dia mukul, jadi penyebab kebahagiaan dia. Jadi akibat dia bahagia adalah bagaimana dia bisa memukul. Kemudian ada juga namanya kebahagiaan setan. Apa itu kebahagiaan setan? Yaitu ketika ia berhasil melakukan tipu daya muslihat, atau ketika ia berhasil melakukan makar, itu sangat senang sekali. Dia bisa mengajak orang untuk ini bersekongkol dan sebagainya. Nah, nanti paling tinggi ada namanya kebahagiaan malaikat. Itu tatkala ia menyaksikan indahnya kehadiran Allah. Maka jika kita termasuk golongan malaikat, maka kita akan nanti mengenali asal usul kita. Makanya dulu kata siapa itu, man talabal ilma liyujadila bihil ulama'a wa yumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahun nar. Siapa saja yang menuntut ilmu supaya kemudian disebut sebagai alim, supaya disebut sebagai ulama, atau wayumariya sufaha, atau kemudian untuk meninggikan dirinya di atas orang-orang yang bodoh, gue pintar dia bodoh gitu loh. Wa yasrifa bihi wujuhan nas, kemudian untuk menampakkan kepada manusia, maka orang itu masuk neraka. Nah, jadi itulah yang perlu kalian sebagai tambahan nanti kalau tertarik dengan dunia Al-Ghazali. Ini suara siapa nih? Silahkan ada yang bertanya atau kemudian masih ada pertanyaan terkait dengan tadi, silahkan Pemakalah. Tadi hanya sebagai tambahan. Nah, nanti baca aja deh kalau mau sebab akibat, baca buku Tahafudz Al-Falasifah atau baca disertasinya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Dia sudah dijadikan sebagai buku kok. Kalian bisa searching kalau tertarik bagaimana sih pandangan Ghazali sebab akibat. Karena kali kita bicara sebab akibat. Gimana pandangannya? Karena nanti berkaitan dengan akidah jatuhnya di situ. Kalau mau tertarik dengan dunia itu. Bapak, kalau yang di YouTube tadi namanya apa, Pak? Cari di YouTube kausalitas yang Hamid Fahmi Zarkashi. Searching aja, dia lagi bedah bukunya. Nah, nanti ada teori worldview ditampilkan di situ untuk membantah dari teori-teori yang ada. Nanti cari di YouTube, panjang tadi, panjang banget itu 2 jaman. Tapi kalau mau tertarik dengan dunia Ghazali, silakan tonton itu, bagus sekali. Hamid Fahmi Zarkashi, kausalitas kita aja. Karena tes disertasi dia tentang itu. Udah ketemu ya, Hamidah? Dulu saya lihat Gimana, Pak? Hamid Fahmi Zarkashi, kemudian coba saya lihat lagi, Hamid Fahmi Zarkashi, kemudian teori tentang kausalitas, bedah buku dia. Coba nanti dicari. Bagus banget itu, karena dia filsafat sih, memang konsentrasi dulu doktornya di bidang filsafat di Islam, di Malaysia kalau nggak salah. Dulu pembimbingnya adalah Nakib Profesor Dr. Nakib Al-Atas. Bapak, maaf, ini kalau yang saya lihat di YouTube kan ada banyak ya. Ini soal apa, Pak? Yang bentar ya. Yang ajaran kausalitas teori sebab akibat ya, Pak? Iya, coba saya pun kurang hafal, tapi intinya dia tentang kausalitas sekitar 2 jaman di situ. Kalau nggak salah sekitar 2 jaman. Oh iya, ada Pak. Kausalitas Hamid. Ada Pak. Ya.
Dia lagi bedah bukunya. Nah, itu nanti tonton itu. Saya rekomendasiin kalau untuk tertarik dengan dunia. Ya, judulnya Kausalitas, Hukum Alam atau Tuhan. Pemikiran Religius Scientific Al-Ghazali, Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Jadi judul buku dia yang dijadi disertasi itu Hukum Alam atau Hukum Tuhan. Ini menarik nih. Jadi hukum alam sebab akibat yang ada di dunia ini atau karena memang Allah yang mengatur. Nanti dia membahas tentang pemikiran Religius Scientific Al-Ghazali. Itu ada kok di Insis channel YouTube-nya Insis. Udah saya screenshot, Pak. Ya, nanti kalau kalian punya kuota yang banyak, kemudian waktu yang senggang, tonton itu. Kalau mau tertarik Ghazali tentang alam. Alam ini apakah sebab akibat enggak? Atau Allah tahu enggak kalau kita sekarang lagi pegang handphone? Kemudian apakah Allah itu hanya membuat sistem-sistemnya doang, tapi kemudian sistem itu berjalan sendiri? Bagaimana pandangan Al-Ghazali? Jadi alam itu hanya dibuatkan kalau banjir begini, kalau begini begini. Apakah Allah juga tahu sampai penyebab dan segala-galanya? Nah, nanti itu bisa dibaca. Kalau mau lebih detail baca bukunya. Pesan itu. Pesan bukunya Hamid Fahmi Zarkashi. Karena untuk bicara ini hati-hati ya, memang nanti karena bahkan nanti berujung kepada akidah ini. Jadi itu ya. Nanti untuk menambah referensi tentang sebab akibat. Ada memang, makanya kausalitas ini bukan hanya ranah di dalam ilmu Islam, filsafat Islam, hukum juga ada. Makanya namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Di dalam sebuah pengadilan menetapkan sebuah hukum akibat, jadi dia lihat bagaimana persentase kemungkinan ada dari sebab-sebab yang lain. Contohnya seperti kasus meninggalnya Mirna. Ya kan? Kasus meninggalnya Mirna, nanti kan bisa menggunakan teori John Stuart Mill juga di situ, atau penggabungan persamaan perbedaan. Jadi meskipun nanti ketika sudah divonis, misal si Mirna, siapa yang namanya yang ngasih itu, yang Mirna atau Jessica, Pak. Jessica. Nah, Jessica, kalau Jessica pun tidak menolak, tapi nanti ada nama teori sebab akibat yang bisa menggunakan teori dari John Stuart Mill itu digabungkan, kira-kira paling banyak yang mana, meskipun dia satu sisi tidak berada di situ misalnya, tapi karena kebanyakan variabelnya yang sama itu adalah itu, maka nanti dipuniskan dia adalah sebabnya. Akhirnya nanti pengadilan, makanya nanti kalau baca teori hukum tentang teori dari sebab akibat juga ada. Begitupun dalam Islam, nanti yang melahirkan akidah. Makanya lahirlah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, itu nanti dari teori-teori seperti itu. Makanya dalam akidah seperti Asy'ariyah, karena Al-Ghazali dia adalah Asy'ariyah. Nanti akan kalian paham kalau dalam dunia filsafat Islam ya, kalau Anda tertarik itu sangat bagus. Apalagi kalian jurusannya ilmu Al-Qur'an dan tafsir, itu menarik. Nanti dalam pandangan corak tafsir juga ada itu model, lupa saya nama tokoh penafsiran yang lebih mengedepankan dari sisi sebab akibat, ada. Coba nanti mungkin kalian semester berapa itu diajarin itu metodologi tafsir. Itu nanti diajarin bagaimana ternyata ada yang mengedepankan sisi ini dan sisi itunya. Tapi memang ranah keilmuan itu luas sekali. Luas sekali. Yang untuk bisa kalian lihat bukan hanya dalam masalah logika, apalagi logika ini kan bukan hanya dalam teori kita di Islam, Barat, malah Aristoteles, itu kan sudah Aristoteles. Kemudian dari Islam juga kemudian lahir Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Farabi, itu kan ahli-ahli itu. Ya. Makanya nanti jenis-jenis filosof itu nanti ada namanya filosof materialis. Apa itu? Atau disebut dalam bahasa Arabnya disebut dengan doririyun, atau filsafat yang menyangkal adanya Tuhan. Jadi semua itu berdasarkan materi. Jadi kosmos ini katanya ada dengan sendirinya. Itu namanya jenis filosof materialis. Kemudian ada paling lebih tinggi daripada filosof materialis atau doriyun, ada namanya filosof naturalis atau disebut dengan tabi'iyun. Siapa mereka?
mengadakan penelitian kepada alam ini. Siapa sih yang mencipta? Nggak mungkin alam ini terjadi sendirinya. Disusul, akhirnya sampai penemu sebab pertamanya, yaitu adalah Allah. Tapi orang ini nggak percaya, dia masih mengingkari. Nanti ada juga namanya filosof ketuhanan atau ilahiyun. Makanya ada yang mengatakan filosof ketuhanan atau ilahiyun ini masuk seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, meskipun mereka itu termasuk orang-orang kafir, ya akhirnya disinilah nanti berujung kepada namanya hidayah. Hidayah lagi sekali di situ adalah hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Di sini juga nanti ada Al-Farabi, Ibnu Sina yang menyebarkan pemikiran seperti namanya filosof ketuhanan, ilahiyun. Nah, ini Al-Ghazali kemudian mengkritik yang jenis-jenis pemikiran itu. Nanti dibacalah Tahafut Al-Falasifah, juga gak terlalu tebal. Dulu saya pernah baca itu. Nanti nggak tahu Google ada nggak ya di buku Google, tapi versi bahasa Indonesianya ada. Oke, jadi itu ya. Sisanya saya suruh kalian untuk kalau mau lebih detail baca di buku, kalau yang kaitannya dengan itu yang dengan Al-Ghazali silahkan baca buku Fahmi Hamid Zarkashi. Karena dia meneliti, karena dia meneliti hubungan alam dengan Tuhan. Apakah alam ini sendiri, apakah alam ini tiba-tiba ada atau memang diadain, apakah sebab, apakah akibat. Karena ada yang mengatakan alam ini kodim gitu. Tetapi bukan berdasarkan keyakinan agama kita. Misalnya, Allah yang mencipta, iya kita tahu Allah yang mencipta, tapi maksudnya untuk membuktikan itu. Karena ini ranahnya filsafat dan logika. Jadi untuk membuktikan dengan menggunakan teori-teori ilmiah. Oke, jadi itu ya, Hamidah. Nanti bisa tonton di situ. Oke, masih ada? Bapak izin bertanya boleh? Ya, silakan, Bida. Bapak, jadi ini kan ngebahas tentang sebab akibat. Nah, bagaimana kita nih ya, kayak misalkan seorang detektif gitu kan ya, gimana kita bisa tahu mana yang sebab, mana yang akibat, kayak misalkan nih ya, nonton film laga sama orang yang terbiasa kekerasan. Jadi orang yang terbiasa opsi pertama kan berarti kan sebabnya itu kan orang yang terbiasa kekerasan. Orang yang terbiasa kekerasan pasti sukanya nonton film laga. Tapi ada lagi opsi yang kedua, misalkan sebabnya itu nonton film laga. Gara-gara orang suka nonton film laga, makanya orangnya itu ya terbiasa melakukan kekerasan gitu. Jadi keras gitu orangnya. Jadi gimana Pak? Biar nentuin mana sebab, mana akibat yang benarnya gitu Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini tadi saya sampaikan salah satu cara meyakinkan di dalam sebab akibat itu ada namanya, tadi saya sampaikan, pertimbangan penjelasan tandingan. Artinya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ada sebab di situ. Misal antara nonton film action dengan kekerasan. Apakah kekerasan kalau dibalik, kalau dibuat tanda lingkaran action ke kekerasan ke action. Itu nanti untuk mengetahui bagaimana ininya harus dilihat dari sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya. Maksudnya adalah perlu dijelaskan, ya, harus ada argumen, harus ada hal-hal penjelasan. Karena misal action itu adalah karena film yang ada aksinya, kemudian kegiatan ya pukul memukul, kemudian kalau orang terlalu banyak memukul, nonton itu akhirnya menjadi keras gitu. Atau bisa juga sebaliknya enggak gitu loh. Kekerasan, apakah kemudian kekerasan yang menyebabkan kekerasan action atau kekerasan yang melahirkan action?
Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tadi dengan melihat pertimbangan penjelasan tandingan. Di situ maksudnya bagaimana dapat menyebabkan, itu dijelaskan. Nah, saya pernah dengar contoh dari mana itu ya dulu, di YouTube apa di mana ya, seorang anak, apa katanya itu, seorang anak makan mengonsumsi gula, ya. Karena konsumsi gula anak menjadi sakit giginya ya, sakit giginya. Itu kan apakah itu penyebabnya? Bisa jadi. Cara mengetahuinya adalah harus dengan menjelaskannya dulu sebabnya. Yaitu dalam artian kalau gula memang argumennya seperti apa? Karena gula itu ada unsur pemanisnya, kemudian lama tidak dibersihin ya bisa jadi kemudian akhirnya akan melahirkan sebuah namanya sakit gigi. Cara mengetahuinya adalah dengan menjelaskan argumen sebabnya itu masing-masing. Nanti kira-kira mana yang lebih itu ya bisa dilihat. Apakah sebabnya, apakah akibatnya. Makanya tadi 3 itu aja teori. Satu adalah harus ada korelasi, kedua adalah harus ada pertimbangan penjelasan tandingan. Kemudian yang disertai dengan menjelaskan sebab, argumen antara sebab akibat itu. Kemudian harus ingat, harus hati-hati dengan sistem yang sifatnya agak membias, kompleks atau kerumitan. Jadi silakan cek dulu nih antara aksen atau itunya, sebab argumennya dulu dilihat. Sama dengan orang nanti menentukan dalam hukum pengadilan ya seperti itu juga. Jadi dilihat sejauh mana yang lebih itunya masing-masing dilihat alasan terkuatnya. Jadi kalau menurut saya lihat aja sebab-sebabnya, dan sebab-sebab itu kalian bisa melihat sendiri dengan mengambil variabel-variabel dari berbagai studi kasus. Studi kasusnya banyak nggak? Nah, itu kan orang nonton dulu kan pernah di Indonesia itu ditayangin film Smackdown. Mungkin kalian belum lahir ya. Di Indonesia pernah dulu ada film Smackdown, tayangnya belum di bawah jam 8 apa. Akhirnya ada kasus di mana seorang anak membanting temannya sampai masuk ke rumah sakit. Ada itu. Akhirnya KPI apa ya? Waktu itu ada KPI apa belum ya? Akhirnya kemudian dikeluarkan undang-undang Smackdown itu tayang jam 11 malam. Di atas jam 11. Sama sekarang ada di TV One. Di TV One ada film apa namanya itu? UFC ya. Yang One Pride. Nah, One Pride UFC. Jadi itu tayangnya di atas jam 11. Karena anak kecil nggak mungkin bangun jam segitu, masa ada bengong ngelamun anak kecil usia berapa tahun bengong untuk nunggu nonton itu, tidak, saya rasa tidak. Jadi diuji dulu itu nanti variabel baru kemudian difinalkan akibatnya apa. Makanya itu sebabnya tadi caranya gimana? Ya caranya adalah menjelaskan argumen penyebab masing-masing sebab akibat. Mana yang paling dominan nanti akan kita tahu. Akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan KPAI ya. Akhirnya ya udah nggak usah tayang-tayangan seperti itu jam segitu. Dulu orang juga sholat maghrib nontonnya Smackdown, dicincang temannya. Nah, hanya sekarang di YouTube aja ada namanya YouTube Kids. Nah, kalau kalian nanti punya anak ada namanya YouTube Kids. Jadi khusus YouTube-nya itu nggak ada lagi iklan-iklan lain ya, nonton anak-anak. Nggak ada orang lagi TikTokan, nggak ada. Kecuali YouTube. Kalau YouTube belum sempat lagi enak-enaknya nonton, tiba-tiba TikTok ya kan. Meskipun itu bukan penyebab utama, tetapi di dalam teori sebab akibat itu juga harus diperhatikan. Nah, ya, jadi itu Winda. Oke, masih ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak, mohon maaf. Okay. Iya, mungkin kita ini ya Pak Rizwan soalnya udah siap untuk matkul kita yang ketiga, Pak.
Oke, silakan kalau nggak ada kita cukupkan. Silakan pemakalah. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hizbullah yang telah menjelaskan materi kami. Baiklah, cukup sekian dari kami sesi hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa. Sukses buat semuanya. Kita berjumpa minggu depan. Kita berapa pertemuan lagi, Hamidah? Ini kelompok 10, Kak. Oke, nanti UASnya April ya. Oke, kita pertemuan ke ini kira-kira ada 4 pertemuan lagi, Pak. Oke, cukup lah. Oke, kita tutup dengan sama-sama. Ya. Teori penjelas dan teori itu kemantiknya apa ya, Pak? Gimana? Kan besok materinya penjelas dan teori, itu mantiknya apa, Pak, bahasa mantiknya gitu? Itu cari di ta'rif ya. Ta'rif kan nanti ada dalam teori bayan ta'rif ya, kalau nggak salah di dalam mantik itu penjelas sama teori. Penjelas teori kan? Ya, kalau nggak salah sekira itu ya. Coba nanti cari di jurnal juga ada. Saya rasa di jurnal kali kaja nanti teori penjelas jurnal nanti keluar. Tapi itu hanya sebagai acuan, bukan menjadi itu semua sumber utama. Cara carinya di jurnal seperti itu. Teori penjelas PDF atau jurnal. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.